Kurma Kultum Ramadan Matsaba bersama MTS Negeri 4 Bantul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kurma yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang isi kandungan surat Al-A'la ayat 14 sampai 19. Sahabat kurma yang dirahmati Allah, saya akan bacakan surat Al-A'la ayat 14 dan 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Sahabat kurma yang dirahmati Allah, pada ayat ke-14 ini Allah menjelaskan bahwa beruntunglah orang-orang yang membersihkan diri, maknanya yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut tafsir Ibnu Katsir, bahwa yang dimaksud dengan tazakka adalah orang yang membersihkan dirinya dari perbuatan tercela dan selalu mentaati perintah Allah melalui Nabi Muhammad SAW. Sedangkan menurut Qatadah, membersihkan diri yaitu dengan memperbanyak amal soleh. Salah satu bentuk amal soleh yaitu dengan mengingat Allah, dan mengingat Allah ini dilakukan dengan cara menjalankan sholat 5 waktu. Pada ayat ke-15 Allah menjelaskan wa dzakara isma rabbih fasalla. Orang-orang yang beruntung itu adalah orang-orang yang membersihkan diri dan selalu mengingat nama Allah dengan melaksanakan sholat. Sholat di sini adalah sholat wajib 5 waktu ditambah dengan sholat sunnah lainnya. Sahabat kurma yang dirahmati Allah, pada ayat ke-16 Allah menjelaskan bal tu'thirunal hayatad dunya. Akan tetapi orang-orang kafir lebih memilih kehidupan dunia. Inilah perbedaannya orang-orang mukmin dengan orang-orang kafir. Orang-orang mukmin mereka lebih mempersiapkan hidupnya untuk melakukan amal soleh. Karena apa? Dunia ini bagi orang mukmin adalah tempat ujian tentang keimanannya. Mereka akan mempersiapkan menghadapi kehidupannya dengan penuh keimanan dan akan mempersiapkan untuk akhiratnya. Dan dunia ini tidak dijadikan sebagai tujuan akhir. Berbeda dengan orang-orang kafir. Allah menjelaskan mereka orang-orang kafir lebih memilih kehidupan dunia. Dia orientasi hidupnya hanya untuk dunia, tidak mau memikirkan kehidupan akhiratnya. Sehingga otomatis orang-orang seperti ini tidak mempersiapkan bekalnya untuk akhirat. Yang dikejar hanya dunia. Dunia sebagai tujuan akhir hidup dari orang-orang kafir. Pada ayat 17 Allah menjelaskan wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal akhirat itu lebih kekal.
sudah dijelaskan dengan jelas sekali bahwa Allah mengatakan akhirat itu lebih kekal. Tetapi orang-orang kafir memilih dunia yang fana, yang cepat rusak, cepat habis, tidak kekal. Mereka tidak berpikir lebih dalam memahami kehidupan. Ya, kembali karena orang-orang kafir tidak beriman kepada Allah. Dia tidak mau tazakah, tidak mau membersihkan diri dengan beriman. Berarti orang-orang kafir adalah orang-orang yang tidak mau beruntung. Untung dunia, untung akhirat itu enggak. Dia maunya hanya untung dunia. Akan tetapi dia akan rugi di akhirat. Sahabat kurma yang dirahmati Allah, berbahagialah bagi orang-orang mukmin. Dia akan memiliki keuntungan dunia dan akhirat, walaupun di dunianya mungkin akan kurang maksimal dalam kebahagiaannya, akan tetapi masih ada harapan di akhirat kelak. Dia akan mendapatkan yang terbaik. Inilah optimisme orang-orang mukmin, sehingga akan selalu semangat dalam menjalani kehidupannya. Pada ayat selanjutnya, inna hadza lafis suhufil ula, sesungguhnya ini terdapat pada kitab-kitab terdahulu. Ayat ke-18 ini menjelaskan bahwa penjelasan tentang kondisi orang-orang yang beriman dan orang-orang kafir ini sudah dijelaskan pada masa-masa Nabi Rasul terdahulu. Tidak hanya pada kepemimpinan Nabi Muhammad saja, tetapi itu sudah sejak dulu diberitakan, disampaikan melalui wahyu yang diterima para rasul-rasul terdahulu, sehingga sudah diingatkan sama Allah agar manusia jangan sampai lupa untuk mencari keberuntungan, kebahagiaan ya, dengan cara beriman kepada Allah. Ayat terakhir yaitu ayat ke-19 diceritakan, difirmankan oleh Allah, suhufi Ibrahim wa Musa, yaitu pada suhuf Ibrahim dan Musa. Para sahabat kurma yang dirahmati Allah, di sini ada kesimpulan akhir dari tema kali ini. Dengan berbekal keimanan, orang-orang mukmin akan terhindar dari sikap-sikap yang bisa melalaikannya di dunia ini, seperti halnya sikap materialistik, hedonis, dan konsumtif. Sedangkan kebalikannya, orang-orang kafir, mereka akan lebih karena mereka tidak beriman kepada Allah, yang dikejar adalah dunia, maka dia akan meraih atau mengejar pola gaya hidup yang materialistik, hedonis, dan konsumtif. Sahabat kurma yang dirahmati Allah, di sesi akhir pembicaraan saya akan memberikan kesimpulan tentang isi kandungan surat Al-A'la ayat 14 dan 19 sampai 19. Yang pertama, bahwa orang-orang yang akan mendapatkan keberuntungan memiliki kriteria: satu, dia beriman kepada Allah. Yang kedua, dia akan selalu mengingat Allah dalam keadaan apapun, baik dalam kondisi terbaring, duduk, berdiri. Yang ketiga, orang yang beruntung, dia akan selalu melaksanakan kewajibannya, yaitu sholat 5 waktu dan sholat-sholat sunnah lainnya. Yang keempat, orang-orang yang beruntung itu akan menjadikan dunia ini sebagai sarana menuju kehidupan akhirat, bukan sebagai tujuan akhir.
sahabat kurma yang dirahmati Allah, demikian yang dapat saya sampaikan untuk kajian sahabat kurma kali ini. Semoga dapat diambil manfaatnya dan semoga kita akan menjadi orang-orang yang selalu beruntung menurut surat Al-A'la ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.